Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Amamatul Mufidah, NIM E2019-2051, Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan mereview materi dari Bapak Abdul Wadud Nafis CMEI tentang invasi dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Yang pertama adalah definisi invasi. Dalam buku yang dicetuskan oleh Budiono tahun cetak 2001, definisi invasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum yang terjadi pada suatu negara secara terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi di sini definisi invasi itu adalah kenaikan harga secara umum. Secara umum itu maksudnya tidak memandang apakah itu dari segi transportasi, apakah itu dari segi bahan makanan pokok, dari segi bahan bangunan, itu tidak. Jadi semua barang-barang yang berada di negara itu pasti akan mengalami peningkatan. Misalnya beras yang awalnya itu harga per kilonya 10.000, jadi waktu ada invasi itu meningkat menjadi 11.000, 12.000, seperti itu. Begitu juga dengan semen, batu bata, dan yang lain-lain. Nah, invasi ini terjadi meningkatnya itu secara terus-menerus, tidak stagnan di situ saja dan tidak terbatas oleh waktu. Misal bisa ditentukan, invasi bisa terjadi 1 bulan, gitu tidak. Bisa jadi invasi itu terjadi selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau bahkan lebih. Yang kedua adalah macam-macam dari invasi. Invasi itu ada 3. Yang pertama berdasarkan sifatnya atau laju invasi. Yang kedua berdasarkan penyebab dari invasi, dan yang ketiga berdasarkan asal dari invasi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah berdasarkan sifatnya atau laju invasi. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 3 pembahasan tentang berdasarkan sifatnya atau laju invasi. Yang pertama adalah inflasi merayap atau creeping inflation. Inflasi ini terjadi apabila dalam setahun dihitung secara agregat, inflasi itu hanya terjadi di bawah kisaran 10% ke bawah. Jadi apabila inflasi itu di suatu negara dalam setahun dihitung secara agregat jumlahnya itu sekitar 9%. Jadi itu masih termasuk inflasi merayap. Jadi kenapa disebut merayap? Karena inflasi ini masih pada tahap rendah dan tahap kecil, dan insya Allah bisa diatasi. Dan yang kedua adalah inflasi menengah atau galloping inflation. Inflasi ini terjadi kisaran antara 10-30% dalam setahun. Jadi semisal dihitung secara agregat dari semua barang yang dinaikkan harganya itu kenaikan harga sekitar 10-30%, berarti itu masih termasuk inflasi menengah. Jadi tidak rendah dan juga tidak tinggi. Yang ketiga yang paling parah adalah inflasi tinggi atau hyperinflation. Inflasi ini terjadi apabila angka inflasi mencapai 30-100 atau bahkan lebih dalam setahun. Jadi di suatu negara terjadi inflasi, dan apabila dihitung secara agregat semua barang yang dinaikkan itu lebih dari 100%, maka itu sudah termasuk inflasi tinggi atau hyperinflation. Yang kedua adalah berdasarkan penyebab dari inflasi. Berdasarkan penyebab dari inflasi ini ada 2 macam, yakni yang pertama demand inflation atau inflasi permintaan. Inflasi ini terjadi karena permintaan masyarakat yang cukup tinggi dan persediaan barang tersebut yang sedikit. Jadi semisal permintaan gula itu banyak, namun ternyata persediaannya sedikit, dan permintaan minyak itu banyak dan ternyata persediaannya itu sedikit. Yang kedua adalah cost inflation atau inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat.
Jadi inflasi ini bisa terjadi itu karena kenaikan biaya produksi. Jadi semisal kita itu membeli laptop. Nah, karena produksi tas sedang mahal, jadi ketika kita membeli laptop dan ingin mendapatkan bonus tas laptop tersebut, maka kita harus membayar lebih mahal daripada biasanya karena biaya produksi tas sekarang sedang naik. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan kenaikan biaya produksi. Selanjutnya itu adalah berkurangnya penawaran agregatif. Maksud dari berkurangnya penawaran agregatif ini adalah, misal kita ambil contoh, permintaan minyak itu sangat banyak. Nah, namun karena produksi minyak itu dibutuhkan sangat banyak, namun karena kelapa sawitnya itu sekarang mahal dan biaya transportasi dari pusat kelapa sawit sampai pabriknya itu mahal, dan sekarang tenaga produksinya pun mahal, jadi harga minyak itu ikut melambung tinggi karena bahan produksinya itu yang meningkat. Yang ketiga yaitu berdasarkan asal dari inflasi. Di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama inflasi yang berasal dari dalam negeri atau domestic inflation. Inflasi ini terjadi karena kenaikan bahan produksi yang ada di dalam negeri. Misalnya gula itu dari tebu. Nah, tebunya itu sedang mengalami kenaikan harga. Atau minyak dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawitnya itu sedang mengalami kenaikan harga karena mungkin banyak yang tidak panen atau sedang tanahnya sedang tidak subur, jadi banyak yang mati atau cuacanya yang kurang mendukung. Selanjutnya adalah inflasi yang berasal dari luar negeri atau imported inflation. Inflasi ini bisa terjadi karena negara asal bahan produksi tersebut sedang mengalami gejolak atau bencana. Misalnya saja impor wool dari Afrika. Nah, itu misalnya sedang terjadi kematian domba yang cukup banyak, entah itu karena makanannya yang mungkin salah atau kemungkinan memang ada virus tertentu yang menyerang domba tersebut sehingga produksi woolnya menurun dan tidak bisa mengimpor ke negara yang membutuhkan. Atau bisa juga kenaikan tingkat tukar dolar yang lebih tinggi daripada uang yang berada di salah satu negara yang ingin mengimpor. Yang keempat adalah sebab-sebab inflasi. Sebab-sebab inflasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama, inflasi permintaan atau demand pull inflation. Yang kedua, inflasi penawaran atau cost push inflation. Yang ketiga, inflasi campuran atau mixed inflation. Yang pertama adalah inflasi permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini biasanya terjadi karena permintaan masyarakat oleh suatu barang itu tinggi atau berlebihan. Jadi sedangkan persediaan yang ada di perusahaan atau tempat produsen tersebut sedikit, jadi nantinya akan terjadi inflasi. Yang kedua adalah inflasi penawaran atau cost push inflation. Inflasi ini biasanya terjadi karena turunnya penawaran atau jumlah produksi yang diedarkan di masyarakat karena kenaikan biaya produksi. Yang ketiga adalah mixed inflation. Mixed inflation ini di dalamnya terkandung unsur demand pull dan
cost plus inflation. Jadi di suatu negara itu terjadi inflasi penawaran dan inflasi permintaan dalam satu masa atau satu waktu. Selanjutnya adalah pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Di dalam ekonomi Islam, pembagian inflasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, natural inflation, dan yang kedua, human error inflation. Yang pertama adalah natural inflation. Inflasi jenis ini diakibatkan oleh sebab-sebab alamiah yang tidak mampu dikendalikan orang. Menurut Ibnu al-Maqrizi, inflasi ini diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif. Yang kedua adalah human error inflation. Inflasi ini terjadi karena yang pertama, korupsi dan administrasi yang buruk atau corruption and bad administration. Yang kedua adalah pajak yang berlebihan, percetakan uang dengan bermaksud untuk keuntungan secara berlebih. Jadi inflasi ini terjadi karena manusia yang tidak bertanggung jawab dan ingin memanfaatkan jabatannya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Selanjutnya adalah dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama itu bisa menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, dan fungsi unit perhitungan. Yang kedua, melemahkan semangat masyarakat untuk menabung atau turunnya marginal propensity to save. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non-primer dan mewah. Solusi inflasi dalam perspektif ekonomi Islam. Yang pertama adalah kebijakan fiskal dan yang kedua adalah kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang kedua adalah kebijakan moneter. Bank Islam harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai harga stabil dan tujuan-tujuan sosioekonomi Islam. Mungkin itu saja review yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.